Kamu boleh cerita. Kak Halim, apa kabar? Alhamdulillah Bunda Sehat Muni. ya? Alhamdulillah sehat-sehat Iya. saja. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Boleh. Kan kalau yang saya tahu Kak Halim ini udah berpengalaman ya dalam dunia pendampingan terhadap anak-anak ABK. Ya kan pengalamannya udah lama. Nah ini menarik nih Kak Halim. Jadi anak-anak ABK, jadi anak-anak berkebutuhan khusus, gitu kan. Ada macam-macam ya, ada autis, ada ADHD, yaitu hiperaktif dan lain sebagainya itu. Kenapa dia dinamakan ABK, anak berkebutuhan khusus? Karena memang mereka itu butuh perlakuan khusus. Nah, sedangkan faktanya tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan? Benar. Untuk mendampingi mereka, memberikan perlakuan khusus itu nggak segampang itu. Karena mungkin orang yang harusnya memberikan perlakuan khusus itu sendiri mungkin belum mengenali dirinya sendiri kan. Benar. Nah, ketika kita mungkin belum bisa mengatur kesabaran kita gitu ya, toleransi kita. Terus kita harus mengenal mereka, ya kan, untuk bisa mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, mendampingi mereka dengan segala macam teknik-tekniknya itu kan. Ya, namanya juga anak berkebutuhan khusus ya Kak Halim ya. Iya benar. Iya, jadi kalau kita pakai kacamata dengan anak yang non ABK atau anak yang bukan berkebutuhan khusus, itu pun aja kadang orang tua aja masih suka nggak sabar. Iya benar. Bahkan yang kita anggap anak yang normal gitu ya, kalau itu masih juga ada tantangan-tantangan tersendiri gitu ya, apalagi yang perlu perlakuan khusus gitu agar untuk apa yang kita ajarkan itu bisa diterima dengan baik juga. Gitu. Jadi untuk anak yang non ABK aja itu kita masih harus sabar gitu. Kadang-kadang kita aja nggak ngerti mereka maunya apa gitu kan. Gaya komunikasinya seperti apa mungkin belum match gitu. Apalagi ini kita harus dampingin anak-anak berkebutuhan khusus. Aku jadi pengen tahu nih Kak Halim. Jadi selama Kak Halim itu mendampingi anak-anak ABK atau ABK itu apa sih tantangannya? Oh ya, kalau mungkin ini ya Bun, kalau saya yang pertama mungkin tantangan yang utama tentu saja soal bagaimana kita memfokuskan diri kita itu secara total terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Berarti gitu diri kita dulu ya? Diri kita dulu harus apa itu namanya, juga harus siap untuk selama belajar di sekolah itu mendampingi teman kecil. Kalau kami di sekolah kami itu menyebutnya teman kecil gitu ya, itu agar kita juga fokusnya secara penuh bisa hadir di anak tersebut gitu ya. Mungkin kalau saya tantangan yang paling utama bagi saya di awal itu karena saya itu orangnya cenderung mudah terbagi fokusnya begitu. Saya belajar pertama kali itu agar saya bisa sambil membawa buku catatan begitu ya, agar saya bisa secara fokus itu hadir sampai pulang sekolah gitu. Kalau di sekolah itu agar pikiran saya itu sepenuhnya hadir dengan teman kecil tersebut gitu ya, anak berkebutuhan khusus tersebut gitu. Jadi tantangan di awal itu adalah bagaimana saya juga harus menyelesaikan dengan diri saya sendiri gitu ya. Saya harus mulai mengurangi pikiran-pikiran di luar sekolah gitu ya, atau kalau istilah psikologinya itu mind wandering gitu ya Bun ya. Pikiran yang mengembara kemana-mana itu harus diselesaikan dulu terlebih dahulu. Nah, cara saya untuk mungkin mengawali itu dulu saya membawa buku catatan kecil gitu, sehingga saya ketika berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus tersebut, saya juga belajar dua arah gitu Bun. Jadi bukan hanya saya mencoba untuk memberikan pelajaran atau pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, tapi saya juga sebenarnya belajar dari mereka sebagai seorang guru gitu ya, sehingga ada dua timbal balik di situ. Jadi saya juga merasa ada perkembangan di situ ya. Itu yang dicatat Ustadz Halim apa? Kan Ustadz Halim bawa nih buku kecil. Nah, tadi kan dua arah. Itu yang dicatat Ustadz Halim apa? Perilaku atau peristiwa atau kasus? Ya, kalau saya
sebenarnya catatan saya itu lebih karena mungkin untuk juga menampung diri saya sendiri yang ini ya masih dulu waktu anak berkebutuhan khusus pertama itu yang saya tangani gitu. Mungkin karena saya juga masih belajar tentang format penanganan yang tepat bagaimana, maka saya di situ catat semuanya gitu Bun. Jadi apa yang saya refleksi misalnya tentu saja yang pertama observasi anak tersebut nih, karena pihak sekolah ingin dalam tiga bulan awal itu ada observasi awal kita memahami teman kecil atau anak berkebutuhan khusus tersebut sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya kebutuhan mereka di pendidikan di sekolahnya, apa yang bisa ditingkatkan atau dikembangkan lebih jauh, kemudian target dalam waktu berapa pekan ataupun bulan gitu kita mau belajar apa gitu. Nah, tapi sebelum ke situ karena mungkin background saya juga psikologi gitu ya, sehingga saya juga tidak hanya sekedar mencatat hasil observasi saja, tapi juga saya berusaha untuk mengingat kembali sebenarnya materi-materi apa psikologi apa yang saya bisa manfaatkan di dalam intervensi pendidikan saya sebagai seorang guru pendamping anak berkebutuhan khusus gitu ya. Mungkin misalnya ketika saya melihat saya bisa ngobrol juga soal kasus pertama gitu nih sambil membicarakan juga kasus pertama tadi, bahwa saya ketika itu ternyata juga belajar soal misalnya konsep attachment gitu ya Bun, kelekatan terhadap teman kecil gitu. Nah ketika observasi awal saya dengan anak berkebutuhan khusus yang pertama itu saya menyadari bahwa yang pertama kali saya harus lakukan adalah anak itu percaya merasa aman dengan diri kita gitu ya gitu. Trust dulu ya. Ya trust dulu gitu. Ya. Kalau itu belum didapatkan gitu Bun, saya merasa saya banyak belajar dari anak berkebutuhan khusus yang pertama itu, bahwa saya harus mendapatkan rasa kepercayaan dia baru dia mau mendengarkan saya sebagai seorang guru gitu. Guru pendamping itu tidak hanya kita satu arah memberikan pendidikan atau materi gitu. Kalau itu anak belum merasa aman, belum merasa percaya dengan kita sebagai orang asing yang kalau orang tua menitipkan anaknya ke sekolah gitu ya, menitipkan dalam tanda kutip gitu. Kalau anak tidak merasa kita sebagai subjek yang dipercayai, ya buat apa kita memikirkan misalnya untuk memberikan pendidikan gitu ya sebagai seorang guru, karena hal yang pertama yang fondasinya belum didapat gitu. Nah dari situ saya belajar bahwa ada konsep-konsep tentang trust gitu ya, bagaimana mendapatkan kepercayaan anak itu agar kita bisa didengarkan sehingga nanti lebih mudah untuk belajar gitu. Nah mungkin di sini saya juga secara acak itu mengingat juga 3 pekan di awal itu tadi Bun, dengan anak berkebutuhan khusus. 3 pekan di awal ketika sekolah memulai. Ya ketika sekolah mulai, kan? Bukan memulai Bun, tapi berinteraksi dengan anak ini gitu. Karena sekolah sudah berlangsung ya itu ya. Oke, berarti jangka waktunya itu 3 pekan observasi awal itu di 3 pekan pertama. 3 pekan awal itu saya merasa bahwa saya kalau saya refleksi ke belakang itu di awalnya itu saya merasa kok saya cuma ini ya nemenin dia main gitu ya. Cuma mengobservasi dia main dari depan gerbang sampai ke kelas bagian belakang, kemudian bolak-balik gitu ya selama 3 pekan gitu ya. Sambil observasi kita mencatat apa yang bisa kita berikan, kemudian kemungkinan yang nanti konsep-konsep yang berguna untuk kita mendidik anak tersebut gitu. Tapi ternyata setelah saya refleksikan kembali apa yang saya lalui dahulu, ternyata justru 3 pekan itu menciptakan dalam diri kita sendiri juga ada bonding gitu ya Buni. Kalau attachment gitu kan kelekatan anak terhadap kita sebagai guru gitu ya. Kalau bonding itu kelekatan kita adalah kepada anak didik tersebut. Jadi kita sebagai subjek yang merasa dekat dengan anak tersebut gitu. Nah ternyata 3 pekan menyenangkan tadi itu sebagai fondasi untuk saya mengajarkan materi yang lain kepada anak tersebut gitu ya, mulai dari psikomotorik, kemudian kognitif dan sosio-emosional lainnya gitu. Jadi ketika anak itu sudah merasa aman, saya sangat ingat itu ya, saya tidak pernah lupa itu, anaknya tiba-tiba walaupun 3 pekan itu terasa kayak saya itu cuma nemenin aja itu ya, kayak sebagai orang yang asing cuma gitu. Sambil lalu gitu. Sambil lalu nemenin gitu. Tapi suatu ketika anak tersebut sebelum pulang sekolah itu kalau di sekolah kami kan nyebutnya ustadz gitu ya, guru ya. Ustadz pegang tangan saya mau diantar ke depan gerbang gitu ya. Nah, saya ketika itu mengingat kembali itu sangat spesial bagi saya karena selama ini saya juga melihat saya sendiri itu juga secara emosional masih kurang gitu ya. Tapi ternyata anak ini
ditemenin itu ya selama 3 pekan di awal itu akhirnya terciptakan rasa trust gitu ya, dan juga kelekatan dengan kita sebagai guru, sehingga dia merasa aman kita meminta diantar ke gerbang gitu. Jadi ketika 3 pekan tadi jarang ngobrol gitu ya, saya lebih menemani mereka anak ini main lumpur, kemudian jalan dari ujung sekolah ke ujung sekolah lainnya gitu, main berbagai objek yang ada di sekolah gitu. Tapi satu pengalaman tadi itu membuka perspektif saya soal pendidikan gitu secara luas ya, bahwa bukan soal kita maunya ambisi untuk memberikan pendidikan yang kompleks gitu ya, atau bahkan sesuai dengan tahap perkembangan usianya gitu. Bukan itu yang pertama bagi saya sebagai seorang guru. Ternyata anak itu sudah merasa aman, kemudian dia merasa percaya kepada gurunya, itu jauh lebih penting sebelum kita bicara hal yang lain yang ingin diajarkan pada anak kita. Berarti saya highlight di situ yang pertama itu memang anak sampai terbangun trust-nya pada gurunya. Dia merasa dekat, kemudian gurunya sendiri juga merasa tadi udah ada bonding. Dan kelihatannya sederhana, cuma nemenin, nggak banyak ngobrol, tapi ternyata itu memberikan bekas pada jiwa anak juga ya. Gitu dia pengen dipegang utamanya sama untuk diantar ke depan gerbang gitu. Kak Halim gitu kan. Dan itu wah itu keren banget, luar biasa. Terus kalau untuk ini Kak Halim, itu kan tantangan ya. Berarti kan pertama yang harus dibangun itu trust. Tapi sebelum itu tadi kan Kak Halim bilang diri kita dulu sebagai guru yang harus kita bereskan. Ya kan? Sebelum kita berinteraksi dengan anak-anak ini. Nah, kemudian selain tantangan, kendalanya apa selama mendampingi? Rata-rata lah gitu ya, rata-rata. Kendalanya mungkin ini ya Bun, kalau kita sebagai orang yang mungkin backgroundnya cenderung akademisi gitu ya, misalnya psikologi, terpapar dengan konsep-konsep yang banyak gitu tentang bagaimana pendidikan atau psikologi pendidikan secara umum yang sangat luas gitu. Kita itu tantangannya, kendalanya itu ingin cepat-cepat hasilnya kelihatan gitu ya. Karena saking banyaknya informasi yang kita itu kayak tenggelam dalam informasi gitu ya, atau konsep-konsep yang ini diajarkan kapan berhasilnya gitu. Ini kapan berhasilnya gitu. Jadi mungkin kendala pertama itu terburu-buru untuk mendapatkan hasil pada anak didik kita atau anak berkebutuhan khusus tadi agar belajar gitu ya. Padahal sebenarnya tadi seperti kasus pertama yang saya ceritakan, sebenarnya ketika anak itu sudah merasa dekat dengan gurunya, nanti otomatis secara mudah deliverynya lebih mudah gitu Bun. Jadi kendala yang di awal tadi ya seperti saya sebutkan, ingin cepat-cepat ya, karena kita pengetahuan itu kan ya ini ya konsepnya kayak the course of knowledge gitu ya, kutukan pengetahuan gitu, bahwa ketika kita sudah merasa banyak tahu gitu, kita ingin segera mendelivery pengetahuan yang kita dapatkan di kuliah, di tempat lain itu, agar anak ini juga cepat belajar gitu ya. Jadi kendalanya terburu-buru tadi. Kemudian juga bagaimanapun kita melatih kesabaran ya, karena memang anak di tingkat taman kanak-kanak dan juga kelompok bermain itu tidak boleh, syarat yang paling utama salah satunya adalah sifat sabar gitu Bun. Ya itu kendalanya ketika kayaknya sabar di semua level deh. Oh, di semua level ya. SD, SMP. Kalau anak kan itu mungkin ini tadi ya berhubungan dengan sabarnya itu lebih berlapis gitu ya. Karena kita berhubungan dengan selain mungkin emosionalnya juga belum matang, anak itu juga secara fisik kan masih lemah gitu ya. Kalau kita bahkan yang kalau kita tidak aware terhadap kondisi sekitar, bahkan yang kita cuma megang anak yang sifatnya normal gitu kan, ketika dia tantrum misalnya gitu, dan kita tidak sabar, itu bisa ada misalnya bisa anaknya terjatuh dan lain sebagainya. Jadi kesabaran kita menangani anak itu juga perlu ditingkatkan gitu. Jadi kendala kesabaran tadi, ingin cepat segera berhasil terhadap apa yang ingin diajarkan gitu. Dan juga kadang bagaimanapun kan kita juga punya masalah sendiri yang kadang kita tidak aware bahwa itu terbawa ke sekolah. Nah, kita harus dalam tanda kutip faking good gitu ya, bagaimana kita menampilkan tetap kesabaran kita yang optimal dengan anak kita itu. Jadi kendalanya bagaimana kita mengontrol. Guru memang harus gitu. Iya, memang harus gitu. Walaupun punya banyak masalah, tapi di depan murid harus tetap tampil profesional gitu ya. Tapi bagaimanapun kan manusiawi itu kan kadang ini ya, secara konsep gampang gitu ya. Guru harus sabar, itu fondasi awalnya. Tapi ternyata setelah saya belajar dengan teman-teman kecil atau anak berkebutuhan khusus tadi tersebut,
ini itu saya juga ternyata tidak semudah yang kita Iya. omongkan gitu bahwa memang ada masa-masa kita itu memang harus berhenti sejenak agar bisa kembali ke mengontrol diri kita sendiri. Jadi hingga juga kendalanya selama dari pagi tadi ya berangkat jam 7:30 sampai sekitar 11:30 gitu, kita harus juga fokus terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi kendalanya bagaimana kita selama di sekolah itu tidak boleh fokus kita itu teralihkan gitu ya Bun, karena anak-anak berkebutuhan khusus kan kadang belum beberapa aspek misalnya belum paham terhadap objek-objek yang berbahaya gitu. Kalau cuma sebentar itu tidak diperhatikan, dia bisa misalnya kalau ada kelupaan misalnya ya sebisa mungkin sudah ini ya gerbangnya misalnya tertutup gitu ya. Tapi kalau mungkin ada yang dalam kasus tertentu misalnya itu belum ditutup misalnya, itu juga tanggung jawab kita gitu sebagai seorang guru. Jadi ada kendalanya misalnya kita harus selama di sekolah itu tetap profesional dan juga bagaimana kita bisa mengontrol diri kita lebih penuh gitu. Mungkin itu sih. Kalau selama ini jenis-jenis ABK yang Kak Halim udah tangani itu anak-anak dengan ABK apa, atau mungkin bukan Kak Halim sendiri yang menangani, cuman mungkin di sekolahan itu ada beberapa anak ABK tuh jenisnya apa aja yang sudah pernah ditemui? Kalau ABK di sekolah kami itu yang sering itu misalnya ADHD ya Bun. ADHD itu attention deficit and hyperactivity syndrome. Jadi attention deficit hyperactive disorder. Jadi gangguan kalau gampangnya hiperaktif. Ya, atau bahasa Indonesia itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kemudian juga ada beberapa yang misalnya Down syndrome gitu, Down syndrome karena kelainan genetik gitu ya, yang itu nanti berhubungan dengan perkembangan emosional dan kognitifnya juga. Nah, mungkin kalau yang saya tangani ya mungkin ini tadi ya yang hubungan dengan defisit atensi gitu ya Bun, dan hiperaktivitas itu punya tantangannya tersendiri ya. Anak itu ingin geraknya banyak dan juga kadang kalau situasi mood emosinya tidak bagus itu bisa tantrum dan lain sebagainya, bisa tidak hanya mengganggu gurunya juga tapi mengganggu temennya dan dirinya sendiri gitu ya, karena ingin segera merilis emosinya gitu. Nah, berhadapan dengan anak-anak tersebut saya juga merasa itu adalah pengalaman saya untuk belajar dua arah gitu ya, bahwa ternyata kita jadi tumbuh juga dalam proses pendidikan tersebut. Jadi kita lebih tingkatan sabarnya meningkat, kemudian juga kita jadi tahu bahwa soal pendidikan itu bukan soal hanya masalah kognitif saja, tetapi juga bagaimana kita menanamkan pada anak didik kita agar bisa belajar untuk mengontrol regulasi emosinya gitu. Itu sangat penting. Jadi sangat penting. Jadi kadang guru maupun pendidikan secara umum itu kadang melupakan bahwa regulasi emosi itu justru salah satu hal yang penting yang perlu kita ajarkan maupun kita didik pada anak didik kita gitu. Pernah nggak Kak Halim ngerasa pas lagi, kan tadi udah berusaha sabar gitu kan, terus dengan jam terbang gitu, tapi pernah nggak Kak Halim itu merasakan kayak ya Allah kok sulit banget sih gitu? Pernah nggak ada di titik itu? Kalau titik seperti itu ya pernah ya Ibu ya, karena memang karena masalah itu kan ini ya yang seperti saya utarakan tadi ya, kita ingin segera melihat hasilnya gitu ya. Tapi saya juga belajar dari situ bahwa ada satu titik itu kok saya merasa ini ya berusaha untuk ini mengevaluasi kembali apa ada yang keliru dari intervensi pendidikan saya itu ya. Kok ini target waktunya kok perkembangannya juga masih relatif lambat gitu ya dibandingkan target awal kita itu. Jadi Kak Halim melakukan review kembali. Jadi perlu adanya juga evaluasi dengan diri sendiri, dan juga nanti di sekolah kami itu juga dengan yang berhubungan dengan kepala sekolah ya, yang dia juga mengevaluasi kinerja kita gitu. Jadi ada juga misalnya sudah sampai di mana anak didik ini diajarkan gitu ya. Nah, ketika hal itu terjadi, kembali lagi di awal tadi ya, bahwa
sebagai seorang guru itu bukan masalahnya itu bukan soal waktu ya, waktu cepet-cepetan gitu ya. Bukan kita itu ngejar target itu sebagai tujuan akhir gitu, Bun. Kalau saya belajarnya bahwa anak berkebutuhan khusus itu karena dengan segala nuansa tantangannya gitu, mereka itu juga punya kebutuhan yang harus diselesaikan yang itu mungkin berbeda dengan teman sebayanya gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan dalam perspektif pendidikan yang memanusiakan gitu ya, Bun. Kalau saya menyebutnya itu kita harus mengejar target yang itu justru nanti kontraproduktif dengan tujuan awal kita gitu ya. Kita mungkin niatnya bagus itu bahwa ketika kita agar anak itu belajar dengan cepat itu bagus dalam konsep yang konstruktif gitu ya. Tapi dalam kenyataannya juga memang tidak bisa dipungkiri bahwa anak memang punya ritmenya sendiri gitu. Dan di satu sisi mungkin di aspek tertentu dia cepat gitu, kognitif cepat, tapi di sosio-emosionalnya masih lambat gitu ya. Dan kita di situ harus belajar soal empati gitu ya, bahwa anak itu punya ritmenya sendiri terhadap untuk belajar gitu, sehingga dari situ dari evaluasi tadi juga kita juga padanya tidak memaksakan anak itu untuk cepat-cepat bisa gitu ya. Itu soal nanti pertemuan antara kesiapan anak tersebut dan juga metode kita yang tepat gitu. Jadi kita belajar soal variasi juga di situ. Betul. Jadi Kak Halim, untuk kasus anak-anak ABK ini kan ABK itu macam-macam dan banyak kan, tadi yang disebutkan Ustaz Halim ada ADHD, kemudian ada Down syndrome, dan pasti di sana di sekolah itu pasti banyak juga kan, dari tahun ke tahun itu kan selalu ada. Bahkan mungkin banyak juga orang yang belum tahu ternyata anak-anak dengan kecerdasan di atas rata-rata itu pun sebenarnya masuk ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi jangan hanya berpikir bahwa anak-anak ABK itu adalah anak-anak yang kemampuannya di bawah atau kurang gitu, enggak juga. Anak-anak yang butuh diperlakukan khusus, karena anak-anak dengan kecerdasan di atas rata-rata itu pun juga beberapa kasus gitu ya, itu membutuhkan perlakuan khusus. Jadi kayak dalam hal sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, tadi saya mau meng-highlight kan Kak Halim menyampaikan kita jangan ngejar gitu. Itu saya sepakat. Jadi jangan ada kata-kata ngejar. Kalau ngejar berarti kita udah nggak bisa menerima kondisi anak ABK ini kan. Kan ngejar nih. Startnya aja beda gitu kan, ngejar. Kesannya ego kita diikutkan di situ ya. Kita jadi ingin mungkin ini juga edukasi ya buat para orang tua, buat para guru juga, bahwa setiap anak, setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita pun misalnya kita tidak ABK, kita sendiri itu pasti punya kekurangan. Nah, kadang fokusnya tadi di kekurangannya pengen dijadikan kelebihan gitu kan, supaya bisa sama yang lainnya gitu. Padahal mungkin dia sebenarnya punya kelebihan, sudah punya kelebihan, tapi yang kekurangan ini dipaksa, dipus untuk bisa jadi kelebihan. Padahal dia sebenarnya punya kelebihan yang kita belum melihat. Gitu ya, Kak Halim ya. Saya tuh memperhatikan seperti anak Down syndrome itu ya, mereka itu ramah. Benar. Sukanya senyum. Saya mengalami juga. Iya kan, ketemu orang senyum. Pikirannya tuh terlihat positif, vibes-nya itu positif. Saya ketemu gitu, dia nggak mikir yang aneh-aneh, nggak mikir yang macem-macem. Sama temennya pun mereka nggak mikir aneh-aneh, nggak mikir macem-macem. Dan lingkungan teman sebayanya juga merasa gembira gitu ya kalau ketemu dengan jadi anak happy gitu loh. Nah, jadi yang penting itu tadi saya setuju ya Kak Halim ya. Jadi luar biasanya adalah ketika para guru tadi dicontohkan sama Kak Halim itu memahami, jangan kita maksa anak ya kan, harus seperti ini karena tadi setiap anak itu punya ritme yang berbeda. Nah yang paling penting mungkin apa nih, apa sih sebenarnya yang mau diutamakan dari sebuah pendidikan untuk anak-anak ABK? Kan berarti ini sekolah yang Kak Halim di situ tuh berarti inklusi ya, karena bukan hanya anak ABK ya. Nah, jadi anak-anak ABK atau anak-anak yang lain nih harus gimana? Apa yang utamanya ya mereka belajar ini, materi ini dan materi itu tuh. Tapi sebenarnya yang kepengenannya itu anak-anak ini dalam suasana seperti apa sih?
kalau yang saya alami di sekolah kami gitu ya, yang terpenting saya belajarnya itu sehingga anak itu merasa gembira dengan situasi sekolah gitu ya, Bun. Happy ya. Happy dulu itu yang penting adalah dia merasa senang dan terlibat dalam kegiatan belajar di sekolah. Kalau itu sudah anak itu sudah merasa happy kemudian diikut sertakan, tidak dianggap berbeda dengan teman-teman yang lain, meskipun memang kebutuhan pendidikannya berbeda mungkin gitu. Tapi perlakuannya kemudian bagaimana melibatkan mereka di dalam aktivitas di kelasnya dengan teman-teman yang lain itu membuat dia bahagia. Itu nanti kedepannya dia juga akan mudah untuk belajar gitu ya. Jadi saya yang terpenting sebagai dalam konteks pendidikan di sekolah gitu, yang terpenting itu adalah anak itu merasa senang dengan ilmu terlebih dahulu gitu ya. Kalau semuanya itu sudah senang nanti dengan belajar dengan apa yang dia lebih mudah nanti dia untuk diberikan materi yang beragam tadi, bervariasi dan lain sebagainya, baik dari aspek motorik, kemudian aspek kognitif maupun sosio-emosional gitu ya. Itu hanya masalah target-target pendidikan di bagian aspek tersebut. Berarti gurunya harus bahagia dulu ya? Ya, gurunya harus bahagia juga. Nah ini juga Bun, saya jadi ingat, saya itu termasuk vibe-nya itu vibe serius gitu ya. Kalau selama kuliah gitu saya tuh vibes-nya serius, kemudian dianggap wajahnya itu kayak kalau diem itu ngajak berantem. Nah ketika saya di sekolah ini ya, di sekolah kami gitu, saya belajar dengan teman-teman yang lain gitu, yang dulu ada wali kelas yang pertama, kemudian kedua, ketiga, sekarang yang ketiga ya, yang guru wali kelas yang saya menjadi guru pendamping di situ. Saya banyak belajar dari ini boleh nyebut sekolahnya? Boleh. Oh boleh ya, ini sekolah kami itu sekolahnya bisa menjadi inspirasi. Oh iya, Sekolah Islam Dar Al Hakim itu ya, kami nyebutnya SIDA gitu singkatannya. Di mana? Di Bantul ini yang dekat dengan Jogja, Jogja, di dekat Galaxy Park itu. Nah, saya belajar dari teman-teman itu mulai dari pagi itu sudah menyambut anak itu dengan ceria gitu ya. Gurunya ya. Gurunya sangat ceria gitu. Kemudian saya melihat satu teman guru tadi itu kayak energinya itu tidak habis-habis gitu, Beni. Selalu positif gitu dengan entah mungkin masalahnya yang sama dengan kita yang beragam gitu. Tapi ketika berhadapan dengan murid sejak pagi itu selalu dengan senyuman gitu ya, dengan sikap yang positif. Nah, saya belajar dari teman saya itu, ternyata kita juga senyum itu tidak perlu dibuat-buat gitu ya, bisa natural gitu. Ternyata bahkan orang yang seperti saya yang serius itu bisa padanya juga belajar, ternyata soal menyapa saja, bahkan kita dengan gestur yang normal saja, nggak perlu dibuat-buat senyum, dipaksakan gitu. Ternyata anak itu juga merasa diperlakukan dengan baik gitu ya, dan juga respon mereka positif gitu. Jadi saya belajar juga dari anak-anak itu bahwa kita juga tanpa perlu menjadi orang lain gitu ya, tetap menjadi diri sendiri yang mungkin kebawa sifat seriusnya nggak apa-apa gitu. Ternyata anak-anak juga merasa aman itu kalau kita juga tidak membikin gitu ya personality kita, atau nggak salah lebay juga. Kalau memang tidak bisa se-ekspresif tadi ya, guru yang tadi yang sangat positif aja. Ya biasa saja, selama kita menyapa dengan dengan tone yang ramah, kemudian juga suara yang sangat friendly atau sangat ramah dengan anak, itu sudah respon anak itu sudah sangat bagus. Mungkin gitu ya. Mungkin penyambutan itu jadi kayak gerbang pertama. Iya, gerbang pertama orang merasa diterima di lingkungan itu ya. Benar Bun. Jadi saya juga melihat nanti juga itu berhubungan dengan berbagai problem di ini ya, taman kanak-kanak gitu ya. Ada anak yang masih susah terpisah dengan orang tuanya, kemudian ada yang masih kesulitan untuk mengontrol emosinya gitu. Dengan sambutan yang bagus tadi itu bisa sebagai awalan anak itu padanya nanti bisa mengikuti luluh akhirnya bisa mengikuti kegiatan belajar dengan normal, dengan biasa gitu. Nah, saya itu juga refleksi dengan di SIDA itu bahwa anak-anak itu waktu itu hanya soal perbedaan antara satu dengan yang lain gitu ya. Pada akhirnya itu anak itu kalau sudah merasa aman gitu, nanti malah nggak mau pulang gitu ya, sama orang tuanya, sudah merasa aman dengan sekolah gitu, betah gitu.
kalau anak itu sudah mendapatkan apa itu namanya perasaan betah tadi gitu, nanti semuanya jadi lebih mudah gitu. Jadi itu juga perlunya nanti Bun, itu hubungannya dengan komunikasi dengan orang tua juga. Kadang perlu juga edukasi dengan orang tua bahwa sebagai orang tua juga perlu mengikhlaskan anaknya untuk belajar di sekolah gitu, dipercaya gitu. Jangan kitanya sudah siap, orang tuanya ketika berangkat itu masih gondeli gitu ya anaknya, sehingga mereka juga pada akhirnya dikiranya mereka itu masih kayak tarik-tarian sama gurunya gitu ya, saya lihat itu. Jadi nanti ada variasi juga tantangan dengan hubungannya dengan orang tua ketika orang tua itu masih merasa ini ya belum sepenuhnya ini ya ikhlas gitu ya. Nah, apalagi yang terutama yang anak-anak yang masih kecil gitu ya, ke kelompok bermain gitu ya, sehingga Kak gitu. Halim, tadi yang kita kembali ya ke yang anak berkebutuhan khusus itu. Perlu nggak sih kayak peran atau apa sih peran orang tua yang diharapkan guru? Kan ini guru udah mendampingi nih anak ABK-nya kan ketika di sekolah gitu kan. Tapi kan dia juga punya kehidupan di rumah. Yang akan berpengaruh juga karena besok sekolah lagi gitu kan. Dan berpengaruh dalam perkembangannya kan itu dimonitoring ya, Kak Halim ya. Jadi perkembangan mereka dimonitoring. Apa sih yang dibutuhkan peran orang tua? Apa yang diharapkan guru? Mungkin salah satu yang bisa saya merasa relate dan ingat itu adalah orang tua itu juga perlu dalam aspek tertentu itu harus dalam tanda kutip ya Bun ya, tega dengan anaknya gitu ya. Jadi anak berkebutuhan tega dengan anaknya. Jadi maksud saya tega di sini adalah seringkali orang tua itu ketika anaknya didiagnosis dengan tertentu gitu ya, dan merasa ini anak adalah anak berkebutuhan khusus, itu larinya malah dimanjakan gitu ya, merasa kasihan gitu. Kasihan kemudian apa-apa dibantu gitu ya. Jadi orang tua itu pada titik tertentu harus tega dengan anaknya, maksudnya mengajarkan nilai-nilai kemandirian, kemudian aturan main dan lain sebagainya. Karena mungkin salah satu tantangannya juga soal mengajarkan aturan main gitu ya kepada anak berkebutuhan khusus agar juga bisa nanti bermain dengan temannya gitu, tidak berantem dan lain sebagainya. Nah, orang tua itu perlu di sini juga perlu dikomunikasikan juga bagaimana orang tua diharapkan juga tidak terus kemudian luluh dengan permintaan memanjakan anaknya, sehingga anaknya itu keinginannya justru dalam tanda kutip anak itu dalam taraf tertentu kayak manipulatif gitu ya Bun ya. Jadi kayak jadi memanfaatkan rasa kasihan orang tua itu agar kemauannya dituruti gitu ya. Padahal dalam konteks pendidikan kita sebagai orang tua maupun guru, anak itu harus perlu dihadapkan pada problem yang nyata gitu ya. Diajarkan untuk struggle mendapatkan sesuatu. Gitu. Jadi walaupun mungkin disesuaikan kali ya Kak Ali. Karena keABK-nya itu mungkin dia di sebelah mana yang ketidakmampuannya. Jadi mungkin tidak sama, tapi tetap sama-sama disuruh struggle untuk tetap mandiri kan. Benar. Jadi mungkin misalnya kalau ada diagnosis yang berhubungan dengan kesulitan secara fisik untuk misalnya berjalan dan itu ya mungkin memang standarnya beda gitu alat bantunya. Tapi dalam batas tertentu juga nggak perlu semuanya ditolongin gitu ya Bun. Nah, orang tua itu seringkali saya melihat ini anaknya terus jadi malah kasihan sama anaknya, terus semuanya diturutin gitu ya. Dan anak itu juga ketika di sekolah ketemu dengan yang nanti kalau itu kayak bargaining gitu ya, kayak tawar menawar gitu ya. Saya itu ingin dikasihani juga gitu misalnya seperti itu. Jadi guru itu harus tetap profesional, kita tetap memahami bahwa anak itu memang perlu secara perlakuannya khusus, tapi tidak memanjakan gitu. Jadi mungkin itu tantangan bagi orang tua masa kini gitu ya Bun ya, bahwa kebutuhan anak itu banyak dan mereka merasa kasihan ketika didiagnosis dengan kebutuhan tertentu gitu. Nah, sebagai orang tua ya perlu dalam titik tertentu itu tega dengan anaknya dalam konteks pendidikan yang ketegaannya itu tujuannya adalah supaya anak-anak ini mandiri. Anak-anak seperti pendamping di sekolah pun itu kan diharapkan tidak selamanya ya. Jadi benar. Kita arahkan anak ini nanti bisa bergabung dengan kelompok di kelas tersebut. Diharapannya kan seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang kaitannya dengan kemandirian kan kita latih bersama-sama.
Benar. Tapi saya percaya di sekolahnya Kak Halim pasti ada mekanisme yang sudah diatur untuk supaya ada kolaborasi antara orang tua Benar. ABK dengan pendamping ya, Benar. dengan pihak sekolah ya. Jadi Iya. supaya apa yang diterapkan di sekolah tuh sama juga apa yang diterapkan di rumah kan. Iya. Nah, jadi biar perkembangannya nanti ketika dievaluasi itu berasa gitulah ya. Iya. Kalau mungkin besar, gede, perubahannya gede, mungkin kita dianggap mungkin terlalu berharap, tapi paling enggak setiap perubahan meskipun itu kecil maupun itu pendek, itu kita harus hargai sebagai sebuah kemajuan. Iya. Gitu ya. Makasih ya Kak Halim ya. Iya, terima Udah kasih, mau Bu. berbagi. Mudah-mudahan Iya. pengalamannya Kak Halim ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Amin. Memang nggak mudah ya kan, nggak mudah, tapi kita sebagai guru pendamping harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Tetap Dan juga terus belajar dengan Betul. bersama-sama dengan teman kecil gitu ya, Iya. atau murid kita itu. Jadi pendidikan itu tidak hanya sekedar kita sebagai guru itu terus merasa semuanya kita tahu gitu ya. Ternyata kita Belajar dari terus. interaksi itu juga belajar itu tidak ada habis-habisnya gitu Bu. Iya, Jadi memang dua tadi arah. yang saya perhatikan, yang saya highlight dari Kak Halim ini adalah kata-kata saya ikut belajar, Iya. ada pelajaran dua arah, saya juga mencatat. Jadi serba bahwa walaupun kita sudah jadi guru, Tidak kita malu-malu juga- untuk belajar dari murid iya, kita gitu. malah justru mungkin sekolahan ini juga bisa sekaligus jadi tempat belajarnya Kak Halim ya. Oke, kamu boleh cerita.